Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizla. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca jangka sorong dengan baik dan benar menggunakan aplikasi simulator. Ini adalah jangka sorong dengan ketelitian yang bisa kita ubah-ubah, yaitu ada ketelitian 0,1 mm, ada 0,05 mm, dan ada juga yang 0,02 mm. Kita akan mencoba yang ketelitiannya 0,1 mm. Nah, ini adalah jangka sorong ketelitian 0,1 mm. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah ketelitian 0,1 mm? Kita dapat menganalisanya di sini. Pada gambar ini terdapat dua skala. Yang bawah ini skala Nonius, yang atas ini skala utama. Nah, pada gambar ini terbaca 9 skala utama sama dengan 10 skala Nonius. Jadi besar satu skala Nonius itu sama dengan 1/10 dikali 9 skala utama, sama dengan 0,9 skala utama. Maka ketelitian jangka sorong ini menjadi 1 dikurang 0,9, yaitu 0,1 mm. Jadi ini ketelitiannya 0,1 mm. Kita akan mencoba untuk mengukur sebuah benda di sini. Kita akan mengukur panjang dari benda ini. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, kita zoom dulu. Sebelum angka 0 pada skala Nonius ini, skala utamanya itu terbaca 36 mm. Terbaca 36 mm. Lalu pada skala Noniusnya ini yang berhimpit atau lurus dengan skala utamanya itu ada di angka 4. Jadi 36 mm ini ditambah 0,4 mm sama dengan 36,4 mm. Kita akan coba menjawabnya. 36,4 mm. Kita cek. Ya, benar. Jawabannya adalah 36,4 mm. Oke, sekarang kita mencoba untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, sini. Kita akan menganalisa dulu ketelitian 0,05 mm ini. Oke. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa 39 skala utama ini sama dengan 20 skala Nonius. Jadi besar satu skala Nonius itu sama dengan 1/20 dikali 39 skala utamanya, yaitu sama dengan 1,95 skala utama. Maka ketelitian dari jangka sorong ini adalah 2 dikurang 1,95 sama dengan 0,005 mm. Jadi ketelitiannya ini 0,05 mm. Oke, kita akan mencoba mensimulasikan. Kita akan ukur benda ini panjangnya berapa. Oke. Ya, seperti biasa kita harus melihat dulu pada skala Nonius ini angka nolnya ini. Sebelum angka 0 pada skala Nonius ini, skala utamanya itu terbaca 30 mm di sini. Jadi dibaca 30 mm. Dan kita perhatikan skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama yang lurus itu ada di angka 3. Jadi 30 mm ditambah 0,3. Jadi jawabannya adalah 30,3 mm. Kita akan jawab coba. 30,3. Kita cek. Selanjutnya kita akan mencoba dengan ketelitian 0,02 mm. Seperti biasa dianalisa terlebih dahulu. Oke. Di sini terbaca 49 skala utama itu sama dengan 50 skala Nonius. Jadi besar satu skala Nonius itu sama dengan 1/50 dikali 49 skala utama, sama dengan 0,98 skala utama. Maka ketelitiannya itu menjadi 1 dikurang 0,98 mm sama dengan 0,02 mm. Jadi ini ketelitiannya 0,02 mm. Kita akan mencoba mengukur benda yang ada di sini. Oke. Seperti biasa, sebelum angka 0 pada skala Nonius ini, skala utama terbaca 56 mm. Sedangkan di skala Nonius ini yang berhimpit itu terbaca pada angka 43 ya, 43. Sini lihat, nih 43. Jadi 56 mm ditambah 0,43 sama dengan 56,43. Kita akan menjawabnya coba. 56,43. Cek. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca micrometer scope
dengan satuan milimeter. Ini ada micrometer screw. Nah, ini dengan ketelitiannya itu 0,01 mm. Ya, ini adalah simulatornya ya. Bisa dilihat. Ini aplikasinya sangat bagus sekali. Kita akan mencoba untuk mengukur menggunakan micrometer screw ini dengan ketelitian 0,01. Kita akan coba untuk memilih benda yang akan kita ukur. Nah, ya boleh. Oke. Kita akan ukur berapakah diameter dari benda ini. Oke. Di sini bisa dilihat, kita zoom dulu. Di skala utamanya ini terbaca, bisa dilihat ya, skala utamanya ini terbaca 1, 5, 10, 11 ya. Jadi 11 mm. Lalu skala non-use-nya ini terbaca 24. Kenapa 24? Karena kita melihat dari garis yang ini, garis lurusnya ini, yang di bawah garisnya ini itu ada angka 24. Jadi yang dihitung adalah 24 ini, bukan 25, 26, 27, bukan 24 ini. Jadi bisa disimpulkan ini adalah skala non-use-nya adalah 0,24. Jadi berapakah diameternya, yaitu 11 mm ditambah 0,24 mm. Kita akan jawab sama dengan 11,24 mm. Apakah benar? Ya, benar. Ternyata 11,24 mm. Kita akan mencoba untuk menjawab lagi satu soal lagi. Oke. Kita akan ukur berapa panjangnya. Ya, sudah mentok nih. Bisa dilihat di skala utamanya ini dia terbaca tepat ya 20 ya, 20. Berarti 20 mm. Lalu di skala non-use-nya ini atau skala tabung itu terbaca 0,27 ya, 27. Jadi panjangnya adalah 20,27. Kita akan coba menjawabnya. 20,27. Apakah benar? Kita cek. Oke, ternyata benar ya. Jadi begitulah cara membaca mencoba untuk mengukur micrometer screw dengan satuannya inci. Kita sudah terlihat di sini ya. Oke. Nah, ini adalah micrometer screw dengan satuan inci dan ketelitiannya adalah 0,0001 inci. Nah, bagaimana kita tahu ketelitiannya dia berapa? Yaitu kita lihat di sini. Oke, kita buka dulu ya. Oke, sudah ada ya. Di sini kita lihat yang di bagian bawah sini, ini adalah skala utama. Lalu yang bisa diputar ini adalah skala tabung. Dan yang ini adalah skala non-use. Nah, pada skala utama ini dapat kita lihat bahwa 1 inci itu terbagi dalam 40 bagian skala utama. Maka 1 bagian skala utama itu adalah 1/40 inci atau 0,025 inci. Lalu pada skala tabung, ini tiap tabung diputar 1 putaran itu dia bergeser 1 strip ya pada skala utamanya. Jadi 1 tabung itu yaitu 25 bagian ya, ini ada 25 bagian. Itu sama dengan 0,025 inci. Maka 1 bagian skala tabung itu adalah 0,025 inci dibagi 25 bagian, yaitu 0,001. Nanti hasil pengukuran dari skala tabung ini harus dikalikan dengan 0,001. Lalu untuk skala non-use-nya itu tiap 1 skala tabung itu dibagi 10 skala non-use. Ini skala non-use-nya. Maka 1 bagian skala non-use itu sama dengan 0,001 inci
dibagi 10 bagian, yaitu sama dengan 0,0001 inci. Oke, jadi ini ketelitiannya 0,0001 inci. Oke, kita akan mencoba untuk menghitung. Oke, kita sini udah ada. Oke, kita coba. Kita coba di sini untuk membacanya. Oke, kita akan hitung berapa banyak garis yang terbaca pada skala utamanya ini ya. Lihatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita akan coba hitung lagi karena ini sangat kecil sekali gambarnya. Ya, ada 17 bagian yang terbaca pada skala utamanya. Jadi 17 bagiannya itu harus dikalikan dengan 0,025 inci. Itu 17 dikali dengan 0,025 inci sama dengan 0,425 inci. Lalu kita lihat skala tabungnya itu, dia itu lurus ya nih, yang lurus dengan skala utamanya ini, dia di angka 17 ya. Di angka 17 ini, dan 17 bagian ini harus dikalikan dengan 0,001. Jadi ini 17 dikalikan dengan 0,001, jadi 0,017. Lalu kita baca pada skala noniusnya. Skala noniusnya ini kita baca yang lurus dengan skala tabungnya ini ya. Kita baca dia lurus di angka 0 ya. Jadi 0 nih. Tepat di angka 0 ini. Jadi di 0 dikali 0,0001 ya, sama dengan 0. Oke. Lalu kita jumlahkan hasil pengukuran dari skala utama, skala tabung, dan skala noniusnya. Yaitu tadi skala utama itu terbaca 0,425 inci ditambah dengan skala tabungnya tadi 0,017 inci ditambah dengan 0 tadi skala noniusnya sama dengan 0,442 inci. Oke, kita akan jawab 0,442. Oke.